sebenarnya cukup melelahkan ya, karena kita nggak nyangka sepanjang ini, serumit ini ya, selama ini gitu loh. Ya, jadi dari kasus persekusi pun sudah cukup melelahkan, ditambah lagi dengan kasus Nikita, kasus yang DRG yang juga nggak di Polres Jakarta Timur juga nggak datang. Dokter, katanya si Nikmir juga dipanggil KPK nih atas kasus ini, gimana mungkin dok? Saya nggak tahu. Dok, Makasih ya. dok. Setelah sempat terseret dalam kasus yang menegangkan, kini sosok Doktif, dokter kecantikan sekaligus konten kreator yang terkenal lantang kembali jadi sorotan. Di tengah rasa lelah menghadapi drama demi drama di dunia perawatan kulit, Doktif justru kembali melangkah ke pengadilan. Bukan sebagai terdakwa, tapi sebagai saksi kunci untuk korban produk milik Reza Gladys. Tapi apa yang membuatnya mau kembali turun ke pusaran konflik ini meski sudah merasa muak? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik produk yang disebut treatment padahal bukan? Di saat dirinya mencoba menjauh dari hiruk-pikuk, Doktif tiba-tiba muncul karena panggilan baru dari pihak penyidik untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan penipuan produk skincare milik Reza Gladys. Salah seorang korban melaporkan Reza Gladys karena merasa tertipu setelah membeli dan memakai produknya pada tahun 2024. Dan untuk itu, Doktif diminta untuk hadir sebagai saksi bagi korban. Hasilnya berjalan lancar, Doktif hari ini diperiksa untuk menjadi saksi terkait adanya laporan diduga tindak pidana terkait kesehatan dan undang-undang perlindungan konsumen ya. Tadi di dalam kita berjalan lancar, tidak ada kendala dan semua pertanyaan dijawab dengan sempurna oleh Doktif. Seperti itu. Ada berapa pertanyaan Dokter? Berapa tadi ya? Saya lupa. Kurang lebih dari intinya lebih dari 10 pertanyaan. Lebih dari 10. Seputar apa aja tadi pertanyaan? Ya seputar terkait produk lah. Bukan treatment ya. Bukan treatment produk. Hanya terkait produk. Produk siapa kalau boleh tahu? Produk yang ditemukan berbahaya atau melanggar undang-undang kesehatan. Ya intinya ini produk saya sebut aja RG ya. Yang yang sekarang ini yang bermasalah produk ini. Tapi produknya masih beredar atau enggak? Untuk produk sudah tidak beredar. Untuk tidak beredar. Terakhir kapan ya dok? Saya lihat sendiri masih ada di e-commerce itu terakhir bulan November 2024. Nah, itu terakhir kan November 2024. Untuk sekarang kan sudah tidak ada lagi. Ini pemeriksaan pertama ya, Doktif? Atas Pemeriksaan saksi. pertama. Berarti ada Doktif sebagai saksi dari pihaknya NN? Bukan, jadi intinya bukan NM juga. Intinya ada korban. Ada korban yang membeli produk tersebut terus melaporkan karena dia merasa dirugikan berhubungan dengan tindak pidana kesehatan dan perlindungan konsumen sebagaimana pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 dan pasal 8 Junto pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ancamannya berapa tahun, Bang? Ancamannya sampai dengan 12 tahun. 12 tahun. Dendanya 5 miliar. Dokter, ini Apa? Korbannya ada berapa? Ini korban satu yang melaporkan korban sendiri satu orang. dari korbannya sendiri udah diperiksa juga, Pak? Sudah. Korbannya sudah diperiksa. Tapi itu mungkin ada korban-korban lainnya. Ya mungkin aja ada. Cuman yang saat ini kita dampingin itu korbannya satu. Dalam kesaksiannya, Doktif membeberkan fakta yang cukup mencengangkan. Ia mengaku bahwa produk milik Reza Gladys yang diklaim sebagai treatment eksklusif ternyata hanyalah produk biasa, yang kemudian dikemas ulang dan dilabeli atas nama perusahaan milik Reza. Menurut Doktif, hal seperti ini dikenal sebagai relabeling, di mana produk dari pihak ketiga diganti label dan diakui sebagai milik sendiri. Tapi yang membuat masalah semakin besar, produk itu kemudian dijual dengan klaim berlebihan, seolah-olah merupakan hasil perawatan medis profesional. Padahal, kenyataannya, produk tersebut bukan treatment klinis sama sekali.
melainkan hanya skincare biasa yang bahkan diduga tidak memiliki izin edar dari BPOM. Sempat kemarin jadi perdebatan, itu diakui oleh DRG bukan produk, itu adalah treatment. Ya, sedangkan ya kita sebagai dokter, orang awam pun tahu itu adalah sebuah produk. Itu bukan treatment. Ya, treatment itu adalah jasa. Ini produk kok, barang bisa kita lihat, itu bisa kita pakai dan digunakan di rumah. Barangnya sama, berupa red skin. Ya, red skin yang direlabeling. Ya, kalau kemarin DNA salmon oleh DRL, kalau ini oleh DRG itu dengan glowing booster cell. Ya, itu adalah relabeling. Seperti itu. Ya. Doktif hadir di hadapan penyidik bukan untuk menyerang, tapi untuk menjelaskan semua yang ia ketahui berdasarkan kapasitasnya sebagai dokter. Ia menegaskan setiap pertanyaan dijawab dengan hati-hati, jujur, dan sesuai fakta yang ia temukan di lapangan. Doktif menyebut dirinya tahu betul bagaimana mekanisme produk tersebut beredar dan bagaimana konsumen bisa tertipu dengan label treatment yang menyesatkan. Selain Doktif, kuasa hukum juga mengonfirmasi bahwa saksi lain akan segera dimintai keterangan. Dan nama besar itu adalah Nikita Mirzani, yang juga menjadi sorotan utama dalam kasus Reza Gladys. Dan juga tidak ada lah istilahnya sudah yang namanya kita bingung ini produk atau treatment apa, bahkan penyidiknya juga kita udah jelas semua lah ya. Pertanyaannya juga udah sangat jelas. Saksi yang lainnya selain Doktif mungkin ada lagi, siapa lagi? Ada nanti NM. Ada nanti NM juga NM. Itu kapan nih Bang, kalau boleh tahu agendanya? Saksi. Ya maksudnya Iya, kapan kalau boleh tahu? Belum tahu ya untuk agendanya kapan, nanti pihak penyidik sini nanti akan mengaritakan. Tapi dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat ini kan Doktif kan pastinya NM. Tapi seorang terdakwa bisa menjadi saksi juga ya di kasus yang lain? Bisa dong, bisa. Nama Reza Gladys sendiri memang sudah lama terseret dalam berbagai kontroversi, dari tudingan overclaim, produk tanpa izin BPOM, hingga dugaan manipulasi harga jual. Namun saat diminta keterangan tentang bagaimana kasus ini, Reza Gladys hanya memberikan jawaban singkat dan datar. Dokter, izin sedikit dong terkait hasil mau tuntutannya Nikmir mungkin seperti apa, Dok? Dok, Ini gimana mau tuntutan? Katanya, ingin ya. itu seperti apa, Dok? Dokter, katanya si Nikmir juga dipanggil KPK nih atas kasus ini, gimana mungkin, Dok? Nggak tahu. Dok, begitu, Dok. Jawaban nggak tahu itu justru membuat publik semakin curiga. Benarkah Reza tidak tahu apa yang terjadi? Atau sedang berusaha menghindar dari tanggung jawab? Usai memberi kesaksian, Doktif mengaku dirinya mulai merasa sangat lelah. Ia sudah terlalu sering berada di tengah konflik, menjadi saksi, diserang, dan difitnah hanya karena mencoba mengedukasi masyarakat soal dunia skincare. Ya, betul, sebenarnya cukup melelahkan ya, karena kita nggak nyangka sepanjang ini, serumit ini ya, selama ini gitu loh. Ya, jadi dari kasus persekusi pun sudah cukup melelahkan, ditambah lagi dengan kasus Nikita, kasus yang DRG yang juga nggak di Polres Jakarta Timur juga nggak datang. Jadi yuk kita bareng-bareng menjadi warga negara Indonesia yang baik, datangin panggilan, ya berikan kesaksian yang sejujur-jujurnya gitu. Capek, tapi ya emang prosesnya harus dijalani. Namun meski lelah, Doktif memilih untuk tetap bicara, karena menurutnya, diam hanya akan membuat korban terus berjatuhan. Di sisi lain, Reza Gladys malah jarang kelihatan nongol di hadapan media untuk membicarakan terkait perkembangan kasus-kasusnya. Kesaksian Doktif kini membuka mata banyak orang. Masyarakat mulai sadar pentingnya memeriksa izin produk, memahami label, dan tidak mudah tergiur dengan istilah-istilah medis yang dipoles demi marketing. Doktif mungkin lelah, tapi langkahnya belum berhenti. Di tengah badai drama dan fitnah, ia memilih tetap berdiri di sisi yang menurutnya adalah sebuah kebenaran. Bagaimana menurut kamu? Siapakah yang akan diungkap selanjutnya? Apakah kasus ini akan membuka lebih banyak rahasia dunia skincare yang selama ini ditutup rapat? Atau semuanya akan tenggelam di balik dua kata? Nggak tahu. Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral.
Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.